Assalamualaikum, bersama saya Tony dan kita ada di konten review kekinian. Kali ini saya akan nge-review HP ini, Advan Hammer R6, dan ini merupakan konten pertama saya setelah hampir 3 bulan saya nggak buat konten. Waktu itu saya sedang sibuk untuk mempersiapkan pernikahan saya, jadi setelah saya habis nikah, akhirnya saya punya waktu lagi untuk buat konten-konten seperti ini. Oke, HP ini saya beli kurang lebih sekitar 200 ribuan dan saya beli di bulan Februari kalau nggak salah. Dan yang membuat saya tertarik untuk membeli HP ini adalah saya kira Advan Hammer R6 ini merupakan penerus dari Advan HP online yang menggunakan sistem operasi KOS. Saya tertarik karena saya melihat ada ikon Google di ponsel ini dan saya pikir ponsel ini jangan-jangan menggunakan sistem operasi seperti KOS ataupun motor Droid seperti itu. Nanti kita akan buktikan aja dia menggunakan apa. Dan kita mulai aja reviewnya, kita mulai dari build quality-nya. Untuk build quality-nya sendiri, ponsel ini mengingatkan saya dengan Nokia 150 dan tentu saja Nokia 6300 4G dan 6300 4G yang KW. Di bagian kanan kirinya sama sekali nggak ada tombol apapun, sedangkan di bagian atas ada center yang memanjang seperti ini yang mengingatkan saya dengan DISO 500. Jadi lampu senternya itu seperti strip LED seperti ini, sedangkan di belakang ada kamera tanpa adanya flash. Kemudian di bawah masih ada port micro USB dan jack audio 3,5 mm. Overall untuk build quality saya nggak ada masalah, ini cukup oke untuk HP seharga 200 ribuan. Dan untuk beratnya sendiri cukup antep sih, nggak terlalu ringan-ringan banget dan nggak terlalu berat banget. Pokoknya tidak memberi kesan HP ini sebagai HP murahan seperti itu. Sedangkan untuk keypadnya, saya ngerasa keypadnya ini walaupun mirip banget dengan 6300 4G, tapi entah kenapa ketika kita ngetik seperti ini, dia itu kayak terasa agak mendelep atau ke dalam seperti itu. Jadi terkadang agak sulit untuk mengetik, tapi saya pikir itu bukan masalah besar karena sebenarnya hanya butuh penyesuaian diri aja ketika kita menggunakan ponsel ini. Dan seperti biasa untuk HP-HP fitur seperti ini, kita sangat mudah untuk menggunakan ponsel ini dengan satu tangan. Dan untuk metode inputnya, ponsel ini masih sama seperti feature phone lainnya. Jadi kita harus menekan beberapa kali di keypadnya ini, nggak seperti di 6300 4G yang menggunakan KOS, dimana kita bisa menyeting untuk menggunakan input T9 predictive text dalam bahasa Indonesia, sehingga kita tidak perlu memencet beberapa kali untuk mendapatkan karakter atau kata tertentu. Oke, kita masuk ke bagian user interface-nya. Untuk bagian depannya ini dia mirip-mirip dengan smartphone zaman sekarang, jadi kayak home screen-nya seperti itu. Di sini ada tombol untuk menu, sedangkan di tombol kanan kiri merupakan shortcut untuk musik, dan di bagian kanannya ini dia adalah untuk kontak seperti biasa. Kemudian untuk masuk ke menunya kita pencet tombol tengah ini, dan menunya ini sangat mengingatkan saya dengan menu-menu yang ada di smartphone seperti itu. Saya nggak tahu apakah di smartphone Advan juga seperti ini, tapi ikonnya itu sangat khas banget sebuah smartphone. Mungkin dengan demikian HP ini ingin memberikan kesan modern kepada penggunanya. Sedangkan di sini ada logo Google dan logo MSN. Yang saya pikir ponsel ini merupakan ponsel dengan sistem operasi entah motor Droid ataupun KOS. Tapi sayangnya ponsel ini nggak punya sistem operasi apapun. Dan logo Google dan MSN di sini merupakan sebuah shortcut untuk langsung ke halaman Google. Jadi ini seperti shortcut halaman web yang dipin di home screen-nya seperti itu. Jadi ketika kita ngeklik, kita akan langsung masuk ke halaman Google. Ponsel ini dibekali dengan jaringan GPRS saja, jadi kita tidak bisa mengandalkan untuk browsing di ponsel ini. Tapi untuk browsing sederhana seperti itu ya masih bisa lah di ponsel yang seperti ini. Untuk fitur-fitur telepon dan SMS-nya standar aja. Kalian bisa mengakses fitur-fitur untuk teleponnya di bagian pengaturan seperti ini. Kemudian di pengaturan telepon, untuk fitur-fiturnya untuk teleponnya saya pikir standar aja. Di sini kalian bisa mengatur untuk pengingat panggilan. Jadi misalnya kita set untuk 50 detik atau 55 detik, jadi dia akan ada bunyi beep seperti itu untuk mengingatkan kita bahwa kita telah melakukan panggilan selama 50 detik atau 55 detik. Atau kalian bisa menyesuaikan di sini, nanti kalian bisa ketik aja angkanya misalnya 30 detik seperti itu.
kemudian untuk mengulang panggilan otomatis, kemudian ada jawab SMS setelah menolak, dan rekam otomatis panggilan. Jadi ketika kalian melakukan panggilan, dia akan otomatis merekam di ponsel ini. Nggak ada yang spesial dari fitur SMS dan panggilannya, semuanya masih standar feature phone. Sedangkan untuk kalian yang menginginkan fitur multimedia, di sini ada pemutar musik, dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Menurut saya lebih modern daripada tampilan pemutar musik di ponsel-ponsel Cina seperti itu, misalnya Strawberry. Dan kalian bisa mendengarkan lagu menggunakan jack audio 3,5 mili ini, atau kalian bisa menghubungkan dengan Bluetooth headset. Jadi misalnya kalian punya Bluetooth headset, kalian bisa langsung konekin aja ke ponsel ini. Kalian juga bisa mendengarkan radio, tapi sayangnya radionya ini harus dicolok headset dulu. Nggak seperti di ponsel-ponsel lainnya, di mana kita bisa langsung nyalain radio tanpa harus nyolokin headset. Di sini kita harus nyolokin headset dulu untuk bisa mendengarkan radionya. Kemudian ada fitur kamera, dan tentu saja standar aja ini. Dan kalau nggak salah ini punya resolusi QVGA, pokoknya di bawah VGA seperti itu. Kalian juga bisa menggunakan micro SD untuk menambah penyimpanan ponsel ini, yang seingat saya dia bisa support hingga 32 GB. Nah, untuk mengakses menu center, kalian bisa langsung masuk ke menu centernya sendiri, jadi dia tidak ada di shortcut sini. Dan ketika saya coba untuk masangin shortcut center di tombol-tombol ini, ternyata nggak ada settingannya. Jadi mau nggak mau ketika kalian mau aktifin center di atas ini, kalian harus masuk ke menu center yang ada di sini. Kemudian kalian klik hidupkan seperti ini. Walaupun senternya ada di atas dan terkesan seperti gimmick seperti itu, tapi saya rasa senternya ini lebih terang daripada senter-senter yang menggunakan lampu LED-nya yang ada di belakang seperti itu, seperti Nokia ataupun di SoStar. Untuk baterai ponsel ini dibekali dengan baterai 1600 mAh, dan kalau kalian hanya menggunakan ponsel ini untuk komunikasi, misalnya SMS ataupun telepon, kalian bisa mendapatkan waktu pakai sekitar 2-3 hari seperti itu, dan untuk pengisian kurang lebih 2 hingga 3 jam. Sejauh ini saya tidak menemukan kendala berarti ketika saya menggunakan ponsel ini, namun sayangnya awalnya saya pikir Advan ingin merilis ponsel penerus bagi Advan HP online. Sayangnya sepertinya Advan belum tertarik untuk membuat ponsel KOS lagi, sehingga dia hanya melahirkan ponsel-ponsel fitur seperti ini. Oke, sekian dari saya dan terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.